kita udah jam 7 ya teman-teman ya. Saya akan welcoming dulu buat teman-teman karena kita udah jarang berzooman, sayanya, maksudnya ketemu kalian ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Berita bahagia bahwa COVID selalu menurun terus ya. Jadi teman-teman, kita semua bisa, mudah-mudahan Indonesia bisa lewatin ini, kita bisa bangkit lagi ya. Saya jujur udah bosan banget. Saya udah menggendut di rumah. Kalian juga nggak? Makan aja kita ya. Benar-benar kerja makan, rambut juga gondrong-gondrong, nggak ada yang potong. Pak Budi ngerokoknya mantep ya Pak ya. Enak. Nah oke, selamat malam teman-teman semua satu Indonesia. Hari ini kita home talk lagi. Sambil nunggu-nunggu teman-teman kita yang sangat on time ini semua, saya mau cerita-cerita dikit dulu ya teman-teman ya. Mumpung kita lagi ada Zoom sama-sama. So, promo Ruby dikit lagi berakhir, Anoreng dikit lagi berakhir, gitu ya teman-teman ya. Kita lagi siapin semuanya yang terbaik. Saya dengar-dengar ada berita bahagia, Eropa Timur udah dibuka. So, teman-teman, siapa tahu ada berita bahagia, kita bisa tuh ke Rusia itu ke Eropa Timur ya, Praha, Budapest. Mudah-mudahan kita bisa ke sana bulan Oktober, kalau nggak November ya. Jadi kita selalu nunggu negara itu buka. So, mudah-mudahan kalian juga yang achieve, don't worry sama kayak gitu-gituan. Pokoknya kalau open pasti kita berangkatin. Jadi Eropa Timur sama Rusia nanti kayaknya digabung ya. Karena nunggu Rusia open, we never know yang kayak gini-ginian ya. Kita doain aja mudah-mudahan semuanya lancar jaya. Saya juga mudah-mudahan, saya senang sih beberapa minggu-minggu ini sosial medianya teman-teman aktif banget. Jadi saya senang bacanya, konten-kontennya juga makin lama makin menarik ya teman-teman ya. Ada Overhead, AFC, ada Konnichiwa, Indah pada waktunya, itu juga kontennya bagus-bagus. Nah teman-teman, di dunia sosial media ini ada dua pentolannya. Ada dua grup yang kuat banget di sosial medianya. Salah satunya ada Board of Samurai, ada juga Doraemon Squad ya. Bukan tim yang lain nggak kuat, tapi ini yang paling menonjol. Saya ngomong gini buat kita sama-sama bisa belajar ya teman-teman ya. Di bisnis ini kita kadang bisa amati, tiru, modifikasi, itu namanya ATM itu. Which is good gitu loh. Karena semua juga ada ide-ide biasa ngambil-ngambil. Gitu ya teman-teman ya. Nah hari ini salah satu dedengkotnya, wah dedengkotnya, salah satu pentolannya Doraemon Squad. Sebenarnya Doraemon Squad tuh banyak banget pentolannya ya. Bener-bener banyak teman-teman ya. Cuma saya anggap satu yang saya ambil salah satunya aja. Yang kira-kira dia bisa sharingin gimana sih dia bangun timnya gitu ya. Karena mereka tuh orang-orang gini teman-teman ya. Jangan pernah mikir orang yang jalanin bisnis ini tuh semuanya nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada bebannya. Kesannya kalau orang udah hebat, kenalannya banyak, selegram, atau orang kaya, atau punya bisnis apapun, kayaknya mulainya gampang gitu loh. Nggak juga. Nggak juga ya teman-teman ya. Nah, di sini saya datengin orang, salah satu dedengkotnya buat apa sih teman-teman. Jadi home talk ini sebenarnya isinya ngobrol-ngobrol doang. Di mana kita bisa dapat inspirasi dari narasumbernya, kita bisa belajar juga, oh ternyata yang susah bukan gua doang gitu ya. Karena semuanya susah teman-teman. Saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, yang hari ini nonton di Zoom ya, saya mau kasih tahu, semuanya susah. Mau kalian join MLM atau nggak join MLM, mau join AFC atau nggak join AFC, mau bisnis konvensional atau mau bisnis network kayak kami, semuanya susah teman-teman. Dimulainya pasti semuanya susah. Nggak ada yang dimulainya dengan mudah. Itu yang teman-teman harus tahu. Kesannya seakan-akan naik panggung, wow gitu loh. Enggak, saya mau kasih tahu, kemarin saya ketemu Ciana, dia ada dari Kanada, dia daimyo dari Kanada loh. Jadi dia di Kanada, daimyo, kerjaannya Zoom doang setiap hari. Bener-bener Zoom. Saya ketemu kemarin ada guru les piano, maksudnya ada guru, maksudnya semuanya tuh Zoom kayak orang gila. Saya kemarin minggu saya bangun langsung Zoom sama dia, baru bangun tuh, belum cuci muka, belum mandi gitu loh. Karena mereka tuh aktif banget Zoom-nya. Mereka tim yang lahir dari Zoom. Dan bisa daimyo di Kanada loh. Nah itu yang saya mau bilang ke teman-teman, sebenarnya yang nentuin sukses bukan dari kalian join terlambat atau enggak ya. Tapi lebih kayak
effort kalian setiap hari yang kalian lakuin apa. Nggak bisnis MLM pun juga kayak gitu. Kalau kalian bisnis kopi, coba deh nggak promosi tiap hari, nggak rajin ngeposting, ya siapa yang mau beli hari gini ya. Nah ini teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa ini sebelum mau mulai home talk ya, sambil nunggu teman-teman yang lain mulai masuk. Kayak tadi saya ngomong aja jam 7, 400 orang. Hari ini udah 578. Jadi anggap aja saya iklanin dulu ya sebelum kita masuk ke topiknya ya. Ya karena on time ya emang agak susah. Biasalah kalau kita orang network udah tau lah on time itu hampir nggak ada ya teman-teman ya. Kitanya tetap on time tapi. Nah saya mau cerita sedikit teman-teman buat hari ini yang di Facebook, yang di Zoom yang lagi denger saya ada satu kalimat yang paling saya suka banget dari diri saya sendiri juga. Narsis ya, sukanya kalimat sendiri. Saya mau bilang gini ke teman-teman, kalau kondisi kalian lagi susah hari ini, kalau kondisi kalian lagi yang paling bawah hari ini, yang paling bawah banget, udah paling susah deh, kan curhatnya gitu ya, ke upline ini lagi susahnya bukan main deh, ininya inilah. Saya mau kasih tahu bahwa jadi kalian bersyukur aja. Kenapa? Jadi kalian nggak bisa lebih bawah lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Karena udah yang paling bawah, jadi udah nggak bisa lagi paling bawah. Bersyukurlah, jadi tinggal merangkak naiknya aja. Saya juga mau bilang ke teman-teman yang lagi berjuang, yang hari ini maksudnya mungkin umur 30, 40, 50, 60, yang belum sukses sama sekali, jangan takut lagi. Kenapa teman-teman? Karena Anda udah nggak punya apa-apa lagi. Nggak usah takut gagal lagi. Anda udah nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya tabungan, ya, nggak ada duit, nggak usah takut-takut lagi jadi. Ngerti ya teman-teman? Jangan lagi takut gagal. Anda udah gagal. Nggak usah lagi takut gagal. Udah gagal. Anda nggak usah takut jatuh. Udah di basement. Ngerti ya teman-teman ya? Sama kayak emak-emak ke pasar, dia lupa bawa dompet, nggak bawa duit, tapi dia takut kecopetan. Nah itu loh maksudnya loh teman-teman. Nggak usah takut lagi. Hidup udah susah. Iya, gue juga udah tahu hidup susah. Ini ekonomi lagi begini. Iya, gue juga udah tahu. Terus nyerah apa enggak nih? Gitu ya teman-teman ya. Nggak ada. Saya mau bawa beberapa narasumber ya. Kadang mungkin CV ini nanti saya belum tahu sama sekali, karena jujur aja home talk itu nggak pernah ada briefingnya teman-teman. Tanya deh nanti dia ya. Nggak ada briefing sama sekali, tapi saya mau kasih tau gini. Semua orang juga jatuh bangun kok. Itu yang kalian harus tahu. Nggak ada yang sekonsisten itu juga. Semua fight mati-matian. Sama, saya satu hari Zoom 6 kali. Kalau kalian mau Zoom sama saya bisa. Tapi indennya 2 minggu selalu. Jadi kalian janji pasti 2 minggu kemudian, tapi saya pasti datang ke tempat Anda. Saya Zoom terus teman-teman. Apa yang saya harus lakuin, maksudnya daripada gue bikin yang gak jelas ya, mendingan saya bikin something yang jelas. Apalagi di waktu-waktu sekarang. So, mungkin perkenalan iklannya udah cukup oke. Cukup maksudnya udah yang masanya juga udah angkanya 6666. Wah, cantik ya angkanya. Saya suka angka 666. So, saya mau bilang hari ini teman-teman, saya kedatangan Civeni. Nanti dia kenalin diri, tapi kenapa sih saya bawa dia? Yang saya tahu dia juga salah satu pebisnis juga ya. Dia adalah salah satu brand yang punya minuman populer di Surabaya. Kokumi, ada yang tahu ya teman-teman? Ini saya bantuin promosi loh, Cik. Nanti saya dapat ya beberapa cup nanti. Jadi teman-teman, Civeni juga punya kayak travel agency gitu, sama punya bisnis minuman Kokumi ya. Itu yang saya tahu teman-teman, dia gabung, terus sempat maksudnya Doraemon akhirnya sampai sebesar ini, salah satunya pasti dari Civeni ya, pasti maksudnya ini yang kerja tim, tapi salah satunya adalah Civeni. Nah, Civeni boleh nggak sih memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Zoom semua ini dan di Facebook, karena kita ada yang setia nih di Facebook, saya udah lihat nih nama-namanya, dia selalu setia hadir, saya mau bilang terima kasih. Boleh nggak hari ini Civeni kenalin ke teman-teman semua? Maaf ya teman-teman, rambut panjang banget kalau udah pandemi gini kan mau gunting. Iya, gila. Nah, Civeni boleh nggak sih kenalin ke teman-teman semua? Backgroundnya Civeni aja dulu. Ya, selamat malam Pak Niko sama teman-teman semuanya. Aduh, sebenarnya nervous banget loh. Aku hari ini disuruh Pak Niko tiba-tiba ditodong baru kemarin. Ci, besok home talk ya. Serius Pak. Jadi sebenarnya bingung sih mau sharing apa hari ini. Cuman ya semoga apa yang aku sharingin hari ini bisa jadi insight buat teman-teman semua ya. Amin. Kenalin, nama aku Feni.
usia aku 36 tahun dan suami masih satu dan nggak nambah lagi. Anak dua. Jadi semuanya masih satu kelas 1 SMP, satu lagi kelas 4 SD. Oh ya, udah SMP ya, gede ya? Udah SMP. Jadi sebenarnya background aku itu ibu rumah tangga, cuman dari kecil memang papa aku itu suka beliau itu adalah orang yang benar-benar pekerja keras dari sejak aku kecil. Aku ngelihat sosok papa aku tuh memang orang yang kerja keras banget gitu loh. Tapi jadi kalau dulu bisa dibilang kehidupan aku cukup berkecukupan sampai akhirnya waktu baru kuliah semester 4 itu papa itu kena stroke tiba-tiba. Jadi bener-bener nggak ada sakit apa-apa, makan juga nggak pernah makan yang kayak kolesterol tinggi, makanan gitu nggak pernah. Cuman nggak tahu tiba-tiba bangun pagi nggak bisa bangun, Pak. Akhirnya singkat cerita karena berobat, papa nggak punya asuransi, mama juga nggak punya asuransi, akhirnya untuk berobat itu harus jual aset-asetnya papa. Nah, jadi bisa dibilang waktu aku mulai merit, udah lulus kuliah, terus merit, itu bener-bener nggak ada kayak dapet sokongan finansial dari papa, karena kebetulan kan memang papa kondisinya pada saat itu karena sakit, semua aset hilang, terus jadi kita bener-bener, aku sama suami mulai dari nol, dan keluarga suami juga bukan keluarga orang yang kaya, jadi kita tuh bener-bener semuanya start dari nol. Jadi aku waktu itu merit sama orang Samarinda, terus tinggalnya sempat di Samarinda, terus cuman dulunya karena aku pernah kerja di travel, Pak, jadi waktu lulus kuliah kerja di travel, so habis nikah itu dari awal nikah tuh udah ngomong sama suami, aku mungkin nggak bisa jadi istri yang sempurna buat kamu, jadi istri yang tiap hari bisa masak buat suami, ngurusin anak juga. Aku sebenarnya tipe orang yang bukan dibilang ibu yang perhatian banget, sama anak juga enggak gitu loh. Tapi satu yang aku bisa janjiin ke kamu, bahwa dalam keuangan keluarga aku nggak mungkin tinggal diem. Aku juga pasti kerja, bantuin kamu buat biaya hidup keluarga kita. Itu ya, aja. Itu definisi istri yang sempurna ya, itu sih Cik sekarang. Gitu ya. Jadi dia nggak usah rumah tangga, oke, tapi bantu. Ya karena saya merasa sadar diri sih, Pak. Maksudnya saya masak tuh beneran nggak bisa, Pak. Masak tuh cuma bisa masak Indomie, masak telur gitu, udah. Jadi bener-bener nggak bisa masak dan nggak punya passion sama sekali di dapur gitu loh. Jadi biasanya kita makan aja ya. Jadi sebagai gantinya ya udah aku bilang, tapi aku mau kerja, aku mau hasilin duit juga buat keluarga kita gitu. Okay. Nah, singkat cerita kita itu pindah dari Samarinda ke Surabaya, buka tour and travel pertama kali pada saat itu dengan modal pinjem. Jadi modalnya itu dikasih modal sama keluarganya, tantenya suami. Nah, akhirnya ternyata dalam waktu, tahu sendiri ya Pak, kalau di kota besar biaya hidup juga pasti gede. Dan karena pada saat itu saya baru buka travel juga nggak mungkin income-nya tiba-tiba langsung banyak kan, omsetnya juga nggak mungkin tiba-tiba langsung bedak ya. Almost nggak ada bisnis yang dimulai dari awal langsung berat gitu kan. Yes, jadinya akhirnya dari situ gara-gara biaya hidup gede, suami juga kerjaan pada saat itu juga masih bareng merintis travel itu bareng, jadi bener-bener nggak ada income lagi gitu selain dari travel. Nah, akhirnya waktu itu travel sempet booming, sempet rame banget, tapi tiba-tiba sepi kayak gitu ya. Jadi benar-benar ngebangun bisnis itu nggak gampang banget gitu loh, apalagi mulai dari nol. Nah, akhirnya di 2000 saya buka bisnis tour and travel itu dari 2010. Jadi karena berapa tahun berjalan terus kayaknya kok berat, biaya hidup kita tuh makin gede, anak-anak juga sekolah, biayanya makin bertambah, kayaknya nggak bisa kalau cuman punya income satu aja gitu. Akhirnya suami memutuskan dia pilih kerjaan lain lagi, jadi dia kerja lagi sendiri dengan mantan bosnya suami itu panggil dia gitu loh Pak. Jadi panggil dia untuk pegang Surabaya untuk support kerjaannya si bos ini di bidang kayu. Jadi suami yang urusin spare part dan segala macamnya dari Surabaya. Nah, akhirnya dari situ di 2019 saya juga berpikir, kok kayaknya
nggak mungkin deh kalau jadi dalam waktu travel ini sebenarnya ada beberapa hal yang kayak kita kan support tour tiket kemudian hotel itu untuk company, jadi beberapa perusahaan, dan yang paymentnya itu mundur Pak. Otomatis pada saat beberapa perusahaan itu nggak bisa bayar, akhirnya ya udah kita jadi kayak kewalahan gitu, dimana kan kita nalangin pembiayaan itu pakai sempet pinjem uang bank juga waktu itu. Nah akhirnya dari situ saya merasa kok kayaknya dari bisnis travel ini juga kita nggak bisa mengharapkan hasilnya tuh bener-bener nggak bisa dinikmati. Jadi nggak ada sisa uang yang kita tuh bisa nikmati buat kayak mau traveling, mau mau beli barang yang lain gitu nggak bisa. Jadi bener-bener udah habis buat kebutuhan sehari-hari gitu. Oke. Nah singkat cerita waktu itu saya sempet nemuin minuman Kokumi itu, dia baru buka di Indonesia, dan lalu saya tanya-tanya franchise-nya berapa. Waktu itu masih murah banget. Jadi saya mikir kayaknya bisnisnya ini lumayan, di Surabaya belum ada. Akhirnya singkat cerita kita buka Kokumi pertama kali, ambil franchise dari Jakarta, buka di Surabaya, dan booming. Bener-bener booming banget, yang setiap bulannya tuh bisa nikmatin tuh ratusan juta profit gitu loh Pak. Jadi itu kayak apa ya, kayak orang kesenengan kan jadinya. Cuman dari hasilnya yang Kokumi ini pun kita sempet lunasin hutang dan segala macam kan. Akhirnya di 2020 awal, jadi saya buka Kokumi April 2019 karena booming, otomatis kan kita berpikir untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi buka outlet kedua dan outlet ketiga, di mana tapi harga franchise-nya itu udah 5 kali lipat dari harga franchise yang pertama. Tapi namanya orang mikir booming banget, terus masih bisa mampu mikir, tapi pada saat itu kendala modal juga. Kalau kita buka 2 outlet nggak mungkin dari modal kita sendiri, jadi kayak saya cari tambahan modal dari investor juga, kemudian dari saya sendiri juga. Akhirnya semua tabungan yang dari Kokumi yang pertama saya pakai buat di Kokumi kedua. Pertama buka Kokumi kedua itu di Januari 2020, dan pada saat itu kan sebenarnya pandemi yang udah mulai di Wuhan, cuman saya nggak kepikiran bakalan sampai ke Indonesia gitu loh. Jadi bener-bener nggak mikirnya ke sana. Jadi udah Januari buka, tiba-tiba di bulan Maret PSBB pertama dimulai. Nah dari situ langsung mikir, waduh. Tapi sempat mikir kayaknya enggak deh, paling berapa bulan doang gitu loh. Waktu itu mikirnya gitu sih Pak. Nah akhirnya ya udah, terus kok makin lama omset ini makin ngedrop. Terus uang tabungan udah bener-bener habis kepake buat modal outlet kedua, nggak ada hasil. Yang tadinya setiap bulan terima duit kan, terus tiba-tiba tuh tiap bulan nggak terima duit Pak. Di rumah, harus bener-bener di rumah, nggak terima duit tuh kayak stres banget kan pikiran. Saya sempet maksudnya aduh Tuhan, ini gimana ya kalau misalkan saya sampai nggak bisa bayar cicilan apartemen, nggak bisa bayar kembaliin uang dari yang saya pinjam kemarin itu gitu loh. Karena jujur setiap bulan itu saya harus spare itu sekitar 50 juta buat kembaliin pinjaman. Nah akhirnya dari situ saya sempat stres, cuman saya bawa dalam doa aja. Saya cuman minta Tuhan itu kirimkan, kasih saya ide gitu loh, kerjaan apa gitu. Nah akhirnya singkat cerita, saya lihat Instagramnya teman. Jadi dia tuh posting konnichiwa Pak pertama. Tapi kan sekilas lihatnya di Instastory, pikir pertama apaan sih ini gitu kan, skip. Tapi kok setiap kali buka Instagram muncul dia punya story, terus muncul terus. Lama-lama tuh kayak di kepala tuh kayak mikir, ini kerjaan apa sih? Kok dia tiap hari bisa dapat konnichiwa? Dan secara nggak sadar itu saya ngitung, dalam 1 minggu saya lihat dia punya postingan konnichiwanya tuh sekitar 30 juta waktu itu. Seminggu. Langsung otak bisnisnya tuh jalan kan. Langsung otaknya tuh ini kerja apa ya kalau bisa dapat segini 30 juta gitu kan. Ya udah akhirnya saya sempat cerita sama teman joinan saya di Kokumi itu, saya sempat cerita, kamu tahu nggak ini apa sih konnichiwa ini, AFC ini gitu. Terus AFC itu kayaknya yang kapanan aku tuh pernah tawarin kamu buat minum itu loh yang aku beli, dia bilang gitu. Nah terus tanya sama siapa ya, aku tuh pengen tahu bisnisnya tuh kayak apa gitu. Akhirnya si teman saya ini bilang,
aku tuh kemarin kayaknya ada yang nge-broadcast aku loh tentang AFC. Coba ya, aku kenalin kamu ya, aku kasih ke kamu. Nah, ketemulah sama M-Gon. Itu Jadi, teman-teman, M-Gon itu nama sakral ya di AFC ya, ya nggak boleh iya disebut bener Pak. sembarangan loh. Itu password Pak. Jadi kalau kita butuh bantuan, sebut aja nama M-Gon. Jadi saya bener-bener nggak kenal sama Cimer ini, sama si Emgon tuh bener-bener nggak kenal, cuman dari temen dia dapat broadcastannya si Emgon tentang AFC. Akhirnya saya coba nanya-nanya, dia jelasin, terus saya lihat kok kayaknya lumayan ya. Tapi kan waktu itu dijelasinnya tentang Ruby Sapphire Diamond tuh tertariknya Diamond. Tapi jujur pada saat itu saya tuh bener-bener nggak ada duit, tabungan saya tuh udah nggak ada, habis. Dan kalau saya minta suami bilang mau 20 juta, suami udah pasti bilang enggak gitu kan. Nah, akhirnya cuman saya masih punya kartu kredit waktu itu. Jadi saya mikir karena bisa dicicil pakai kartu kredit, saya pikir ya udah deh, saya coba gesek, saya bikin cicilan 1 tahun. Jadi saya ambil 20 juta diamond, dicicil 1 tahun. Saya mikir pada saat itu cuman mikirnya simpel, kalau misalkan 1 tahun, 1 bulannya 1.800.000, berarti saya harus jual sebulan minimal 4 box untuk bisa nutupin cicilan 1 bulan. Ya. Jadi pada saat itu mikirnya gitu aja, masa sih 4 box sebulan nggak bisa gitu loh jualan. Nah, ya udah akhirnya mikir dari situ udah ngambil paket yang diamond, terus ternyata tiba-tiba itu saya join di tanggal 12 Juli 2020. Nah, di akhir Juli 2020 kok dapat bonusnya tuh udah 19 juta, Pak. Dapat bonusnya tuh udah 19 juta. Jadi langsung mikir ya, wah lumayan ya ternyata kok bisa dapat segitu ya, lumayan. Ya udah berarti kan sebelum saya joinin AFC ini sebenarnya juga saya udah bawa dalam doa. Saya bilang kalau memang Tuhan izinkan saya ngerjain ini, saya minta maksudnya minta pertolongan dia buat bisa berhasil gitu loh. Paling enggak buat cicilan 1 bulan itu saya bisa dapet gitu. Ya udah ternyata di akhir bulan Juli dapat 19 juta tuh udah langsung wah kayaknya bisnis ini oke gitu loh. Dan semakin saya pertama kali saya join itu disuruh Cimer ikut Zoom, waktu itu kayaknya Pak Niko yang bawain. Jadi waktu itu kalau nggak salah Pak Niko bawainnya itu NDO. Cuman sempat kaget juga sih Pak, karena Pak waktu itu kan Pak Niko kalau bawa NDO kan suka kayak agak sedikit marah-marah. Jadi kan ya kok galak ya ini GM. Saya hatinya lembut. Tunggu Cik, tapi sebelum lebih jauh ya, mumpung saya ingat ya. Yang saya mau tahu gini, kan Cici mulai aware sama AFC waktu ngelihat lihat-lihat story, terus Ya. maksudnya biar ada poinnya nih teman-teman ya. Jadi waktu orang share kan belum tentu tertarik pertama kali, betul ya? Kan Cici juga ngelihatnya nggak sekali baru langsung tertarik. Benar, seminggu waktu itu. Jadi Cici dalam 1 minggu mulai notice sampai hitungin income-nya gitu ya? Muncul terus Pak soalnya. Tiap kali buka IG, dia story-nya muncul terus gitu kan. Kan saya suka lihat story, kan kalau kita buka story langsung nyambung-nyambung kan ke story orang. Jadi muncul terus. Terus sampai gini, ini kenapa sih orang ini kok muncul terus ya gitu. Tapi ternyata secara nggak sadar ngelihat seminggu kok 30 juta ya gitu. Kayak udah langsung kayak pengen tahu kan itu apa. Oke. Nah ini teman-teman yang kita bisa pelajarin ya. Jadi kan kayak Civeni sendiri dia ngeliat tuh story. Jadi emang beneran tuh teman-teman di sosial media itu memang hasilnya nggak instan lagi-lagi. Butuh Anda konsistensi. Saya tahu tuh dulu Ciemgon tuh salah satu konsisten yang benar-benar post sampai lama-lama kan bikin orang tertarik. Tapi yang teman-teman bisa pelajari ya satunya itu teman-teman ya. Jadi waktu kalian bikin konten atau 1-2 itu memang belum tentu post hari itu orang lihat. Mungkin ada orang yang butuh waktu. Anggap aja Civeni memang lagi mepet gitu ya. Jadi dia dalam 1 minggu dia ngambil keputusannya cepat. Tapi ada juga teman-teman kita, teman-teman yang mungkin butuh waktu tuh 2 bulan, 3 bulan. Soalnya kemarin aja tadi saya sharing ya. Kemarin ada Ciana yang dari Kanada itu main ke rumah saya, ngobrol-ngobrol. Ciana sendiri aja. Itu kok Adrian yang prospek Ciana aja sama Cianita, itu butuh 7 bulan, men. Butuh 7 bulan sampai akhirnya menyerahkan diri. Dan hasilnya worth it nggak? Ya 7 bulan tiba-tiba jadi daimyo teman-teman. Gitu loh.
Daripada kita prospek hari ini dia tertarik udah tuh hilang gitu loh. Yang penting sih konsistensi. Nah, Civeni, lanjut ya, saya mau nanya ya. Kan Civeni akhirnya mutusin bergabung. Langsung diamond, betul ya? Yes, saya karena mikirnya kalau kita mau bisnis di sini nggak bisa rugi, langsung diamond makanya waktu itu. Jadi walaupun harus ngutang cicilan pakai kartu kredit ya udah bela-belain gitu loh. Oke, tapi kan waktu diceritain kan endingnya kan IFC kan MLM dong. Itu Ya, itu malah kaget seneng jadi tertarik atau malah malah drop atau gimana? sebenarnya saya bukan tipe orang yang negative thinking soal MLM Pak, jujur. Oke, which is good. Karena dari dulu saya suka pakai produk yang punya MLM lain, tapi cuman Oke. produknya doang. Kalau menurut saya bagus, saya pakai gitu loh. Tapi saya nggak pernah tertarik buat jalanin bisnis mereka karena kan ada biasanya tuh rata-rata harus ada tutup poin dan segala macam. Nah itu yang saya nggak suka gitu loh. Akhirnya ketika tahu AFC ini dia nggak ada tutup poin dan sebagainya, ya udah dari situ saya merasa ya nothing tulus gitu loh. Berarti bisnis ini bukan untuk mengikat kita Ya, sebenarnya. ya, 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 ya. Benar yang bisnis kita bisa jalankan seperti bisnis konvensional lain. Itu sih waktu itu pemikiran saya, Pak. Jadi nah, Cive ini kan join langsung 19 jutaan lah, diamond lah intinya ya. Lalu 1 minggu kemudian kan jadi 19 juta juga dong. Bener ya? Iya, dari tanggal 12 Juli sampai 31 Juli. Nah, enggak. Ya, oke. Jadi bisa dapat sekitar 19 jutaan. Cive ini ngapain tuh? Ini Awal kan, itu ini yang teman-teman pengen tahu soalnya. Ngapain tuh seminggu 19 juta tuh? di seminggu pertama itu saya nggak prospek, Pak. Tapi saya bener-bener pelajarin dulu. Jadi saya tontonin tuh semua videonya NDO, videonya yang Dokter Wijaya jelasin tentang produk. Ya, Terus ada videonya Budi Darwin. Itu saya tontonin tiap hari, Pak. Sampai ketiduran malam itu masih nontonin itu gitu. Sampai suami ngomong, kamu ngapain aja sih dari kemarin nontonin Zoom katanya gitu. Jadi saya nggak langsung sharing, nggak langsung prospek karena saya kan pengen tahu dulu. Soalnya saya tipenya orang kalau misalkan saya nggak menguasai produk dan sistemnya itu nggak pede gitu loh waktu saya ngomong. Karena sebenarnya saya ini tipe nggak tahu ya percaya atau nggak percaya, saya tuh orangnya tuh dulu minder Pak, suka minder, suka kayak ada insecurity gitu loh di dalam diri saya gitu. Jadi saya bener-bener tuh harus bikin diri saya itu bener-bener kuat di tentang produk dan sebagainya sehingga kalau orang itu ngomong sama saya tuh pede. Jadi mereka kan akan maksudnya tuh muncul ke trust-nya ya kalau misalkan saya ngomongnya tuh dengan pede. Tapi kalau saya nggak ngerti apa-apa tuh saya mulai ngomong nanti dia nanya saya kayak gelagapan gitu tuh yang ya, saya ya, nggak ya. mau gitu loh. Nggak lagian juga apa yang mau di-sharingin kalau kita aja nggak tahu apa yang Ya, mau iya di-sharingin. produk belum coba waktu itu produknya belum datang. Nah, oke. So, jadi Cici pertama kali prosesnya adalah belajar dulu semuanya ya. Produknya, perusahaannya, bisnisnya seperti apa. Sampai udah oke, akhirnya Cici sharing. Cici sharingnya Ya, kayak gimana tuh? Di sosial media kah? Di ya. offline kah? Di sosial media nggak langsung di sosial media Pak, karena saya sebenarnya Instagram itu dari dulu saya bukan influencer, saya bukan selebgram juga. Followers IG saya itu waktu itu nggak sampai 1.000 kayaknya. Jadi saya bukan tipe orang yang suka posting-posting di IG sebenarnya. Cuman jadi pertama kali yang saya lakukan itu adalah ngontak orang-orang yang ada di kontak WA saya. Kebetulan kan memang dari customer yang di travel itu kan banyak juga gitu. Walaupun saya nggak kenal baik kan sebatas konsumen dengan travel agent ya. Jadi kan Ya, nggak ya, ya. gitu loh Pak. Tapi dari situ saya mulai mulai nyapa, mulai sering tanya-tanya. Tadinya juga beberapa orang bingung kok ada apa ini Fanny tiba-tiba ngontek gitu loh. Nggak ada ya cuman sekedar ngomong, maksudnya bahas tentang aduh nggak bisa jalan-jalan ya sekarang gitu. Dari situ saya mulai tanya, Ci pernah tahu dengar produk AFC nggak? Terus dia bilang, oh iya itu ya yang SOP ya, aku udah pernah pakai. Jadi saya kumpulin dulu Pak feedback mereka apa. Jadi saya nggak langsung prospekin mereka, tapi saya tanya, pernah nggak pakai produk ini? Jadi saya pengen tahu dulu kan, kira-kira produk ini di mata orang-orang itu seperti apa Ya, ya, gitu. ya. Nah termasuk Vivian juga. Jadi orang Vivian itu adalah orang keempat yang saya tawarin waktu itu. Nah, jadi saya ajakin dia ketemu, kita ngopi yuk gitu, ngobrolin kopi gitu.
ketemulah kita sama si Vivin. Lo nggak curiga ya? Enggak, karena kan memang si Vivin ini ada ikut saham di Kokumi yang saya buka kedua itu, Pak. Oke. Saya tawarin dia, saya ajakin dia ketemu, ngobrolin Kokumi pertama. Terus saya tanya, Vin, kamu pernah tahu produk SOP nggak? Pernah minum SOP nggak gitu? Terus dia bilang, oh tahu aku udah pernah pakai, tapi aku nggak cocok, katanya gitu. Jadi saya tanya, loh nggak cocoknya kenapa, Vin? Aku bilang, itu bentol-bentol, katanya gitu. Nah, terus dia tanya, loh kenapa enggak, ini aku barusan join AFC, saya bilang gitu kan. Terus, tapi aku juga baru mau nyoba kok, nanti kalau aku cobain udah oke, aku kabarin lagi kamu ya, gitu. Jadi saya bener-bener, waktu itu saya nggak langsung prospek dia, tapi dan dia nggak nyadar kalau itu sebenarnya saya prospek gitu. Terus habis itu dari situ saya mulai kayak waktu itu kan dikasih tahu bahwa kita sharing itu Ciriana, CM Gon kan ngasih tahu bahwa sharing nggak harus di WA tapi manfaatin juga di sosial media. Nah dari situ saya mulai coba posting di Instagram. Tadinya cuman posting di story doang, jadi belum ngisi feed, bener-bener nggak ngisi di feed, cuman di story doang. Posting konnichiwa, karena saya berpikir dulu saya tertarik karena lihat konnichiwa teman. Berarti kalau saya posting konnichiwa bisa jadi orang juga tertarik sama saya, sama mikirnya gitu-gitu aja sih. Dan ternyata sebenarnya pada saat posting konnichiwa, target saya tuh sebenarnya juga si Vivian. Jadi saya itu pengen dia gitu kan, dari produk dia bilang nggak cocok, ya udah deh coba dari bisnisnya gitu. Jadi target saya adalah Vivian salah satunya. Saya berharap dia itu ngelihat postingan saya juga waktu itu, dan ternyata benar, dia tuh ngechat saya dulu, Pak. Dia bilang, kayaknya AFC-mu rame ya, katanya gitu. Iya Vin, rame, uangnya banyak, ayo cepat ikut aku bilang gitu. Gitu, terus dia bilang, jadi Vivin itu baru nyadar, itu baru-baru ini dia bilang, oh ternyata dulu itu kamu tuh prospek aku ya, katanya gitu. Iya, gitu. Gitu, Pak. Nah, Cici kan masuk, artinya kan baru tertarik jalanin ke MLM ini kan AFC ya? Ya. Kan itu cerita indahnya dong, bener ya? Maksudnya 1 minggu 19 juta. So, di belakang itu kan pasti ada yang, ya kayak kita-kita ya teman-teman ya, ya ini kan MLM, wah lu mah inilah, itulah. Ada nggak sih yang cerita, yang setnya juga, yang bikin Cici, mungkin awal-awal, oh enggak, gue tetap jalan, atau memang ada drop, atau gimana, boleh nggak sih ceritain ke kita, selain yang sisi kan orang nih hati-hati nih 900 orang ini kan kalau denger, wow 1 minggu 19 juta ya kan, ada nggak sih cerita yang di belakangnya juga, wah ternyata kalau bisnis MLM juga ribet ya, kayak saya nih. Saya kan kalau saya nih teman-teman, kenapa sih sekarang udah, maksudnya di grup Samurai kadang kalau datang bercanda ngobrol, tapi kadang sekarang udah jarang. Pertama orang COVID yang saya lagi urusin sampai hari ini orang-orang yang COVID. Terus yang kedua orang yang udah mau nyerah lah gitu-gitu loh. That's why tadi saya zoom kan bahas yang kayak gitu, karena itu kan makanan sehari-hari kita ya teman-teman ya. Anda kalau jalanin AFC benar-benar full commit, ini makanan seharian. Kita udah punya jadwal rutin tuh, diomelin, dengerin keluhan ya kan, dengerin komplain, itu aja tuh. Nah kalau di Cive ini gimana kan, pasti orang kalau kayak Samurai, yang udah, kan Cici Samurai ya, itu kan jaringan udah besar biasanya. Itu kan kita aktif di grup, biasanya kita udah dapet deh makanan sehari-hari ya, kegiatan-kegiatan. Kalau di Cici gimana tuh, yang ada nggak sih yang buset nih kalau MLM ribet juga ya, penuh emosi kan kadang kan. Saya aja pribadi, maaf ya, ini saya out of record aja ya teman-teman ya, cuma curhat doang. Saya kadang, aduh ya Allah, udah deh lu, kalau nggak kuat ya udah deh gitu loh. Ada dong, namanya juga manusia ya. Iya. Cuma kan udah nggak bisa deh, kalau dia lagi patah semangat, saya harus semangatin. Nah kalau di Cici sendiri, sampai kita stres kan kadang kan. Kalau di Cici yang ngalamin, saya yakin deh kalau udah Samurai, udah pasti masalah mulai datang, teman-teman ya. Kalau Anda belum Toreda, masalahnya pengen Toreda. Kalau udah Samurai, waduh. Kalau di Cici banyak, Pak. Ya, terutama sebenarnya ketika member kita itu baru join, terus dia nggak closing, pasti dia ngeluhnya kan ke kita, Pak. Jadi betul.
apalagi contohnya kayak Vivian dan Yora, itu kan mereka influencer tuh, mereka kan selebgram, nawarin produk MLM, itu kan bikin kayak ada rasa malu lah gitu loh buat Orang mereka. bergengsi ya. Ya, apalagi ditolak gitu loh. Dua Ah, minggu pertama itu saya ingat banget Vivin sama Yora itu mereka tuh ditolak belum closing sama sekali. Jadi waktu itu sampai Vivin tuh bilang, aduh Cek kok susah banget ya, aku tuh ditolak semua loh. Saya cuma bilang gini, Vin, semua orang itu nggak ada yang baru join langsung closing. Aku bilang, ini tuh kita tuh menabur dulu. Kamu jangan berpikiran kamu nawarin orang langsung closing. Ini tuh menabur dulu. Anggap aja kamu tuh lagi nabur benih. Nah, ya. benihnya itu tumbuh kapan kita nggak tahu. Aku bilang gitu. Baru juga 2 minggu, Vin. Masa kamu nyerah? Aku bilang gitu. Di Ya. mana coba kamu bangun bisnis yang tiba-tiba tuh dalam 2 minggu tuh langsung booming, langsung jadi, duitnya banyak, ya nggak ada. Aku Nah, bilang ya. gitu. Gitu. Terus belum lagi kalau member-member yang kayak mereka ketemunya itu nawarin orang kok harganya katanya dapat harga lebih murah gitu kan. Terus Hmm. aduh gimana sih Cik kok harganya itu di luaran ancur gini gini gini. Nah, itu kembali lagi aku bilang kita di sini bukan jualan produk. Kalau orang mau beli produk doang, itu ada ratusan ribu member AFC yang jualan produk yang sama gitu loh. Tapi kita tuh di sini bukan jualan produk doang, kita tuh nawarin bisnis, kita tuh jualan jualan diri kita, apa yang bisa kita kasihkan buat mereka itu tuh yang kita harus jual, aku bilang gitu. Jadi kamu kalau misalkan ketemu orang yang dikasih harga murah, ya kamu jangan takut, kamu pede aja lagi, kamu bilang, Cici kalau misalkan join di kita bisa dapat lebih dari murah dari itu lagi loh, Ya, aku ya, bilang. ya, ya, ya. Jadi memang apa ya, di sini tuh saya benar-benar belajar Pak, karena saya tuh tipe orang yang cuek banget sebenarnya. Jadi saya tuh punya temen dulu tuh banyak temen, tapi yang deket tuh nggak ada, karena saya bukan tipe orang yang kayak dikit-dikit nanyain kabar temen gitu, yang kayak perhatian gitu nggak Pak. Ya, Jadi ya, kadang, ya. jadi ini tantangan juga buat saya gitu loh, karena kita tuh di sini bukan berbisnis dengan produk AFC-nya kan, tapi kita tuh berbisnis dengan orang gitu loh. Dan tipe orang tuh kan macem-macem. Jadi saya tuh bener-bener kayak harus apa ya, berbesar hati buat bisa menghandle tipe-tipe orang yang berbeda itu gitu. Nah, ini teman-teman saya selalu rangkum ya tiap home talk biar kita semua dapat pelajaran ya teman-teman. Tadi soalnya ada yang nanya ke Civeni sekaligus menjawab nih kan katanya ceritanya Telegram kan tadi 2 minggu ditolak lah. Kok Civeni bisa 19 juta? Ini saya ada kasih tahu beberapa yang kalian bisa jadiin siapa tahu jadiin pelajaran ya teman-teman ya. Saya mau kasih tahu satu. Jadi kita tahu dulu bahwa kalau kita member kita ada tugasnya. Ini teman-teman harus tahu ya. Kalau nelayan, tugasnya ke laut. Kalau kalian petani, tugasnya ke sawah. Kalau kalian karyawan, tugasnya ke tempat kerja. Sama, kalau kalian member AFC, memang tugas kalian prospek. Itu tugas kalian tuh, sharing. Karena saya member, jadi saya harus sharing. Nah, urusan closingnya, nah kayak Chief ini 19 juta, ada yang 1 minggu, ada yang 3 bulan baru 19 juta, ada yang 6 bulan baru 19 juta. Tuh closingnya teman-teman itu urusan Tuhan. Nah ini yang teman-teman harus tahu dulu ya. Tiap orang effortnya beda, rezekinya beda, tantangannya beda, backgroundnya beda. Tugas kita aja prospek, sharing. Closing urusan Tuhan. Nah yang bisa bikin kita stres apa? Kalau urusan Tuhan kita mau paksain tuh di kita. Ngerti ya teman-teman ya? Gue sharing hari ini sama Leni juga harus closing hari ini. Kan saya udah terapin apa yang diajarin sama leader-leader kan gitu. Nah, itu kan member kan gitu dong. Ya kan katanya suruh sharing, gue udah lakuin. Terus apa lagi nih? Nah, kadang member gitu. Kenapa? Karena kalian lupa bahwa urusan closing itu urusannya Tuhan, teman-teman. Itu beneran. Jadi nggak ada exactly teori atau ilmu yang benar-benar bisa dipakai, lalu lu pasti closing. Karena kalau ada, semua orang sukses. Ngerti ya teman-teman ya? Yang menariknya di MLM adalah cara Civeni tidak bisa saya pakai bulat-bulat nggak bisa berlaku buat saya ternyata. Cara saya nggak bisa berlaku bulat-bulat buat caranya contoh MGON gitu loh. Nah itu yang teman-teman, tapi kita perlu tahu cara-caranya orang. Kenapa? Karena kita bisa ngadepin orang-orang pakai cara yang beda-beda. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau kita cuma kenal satu cara aja, presentasi, plok-plok, share, udah, blok. Nanti nggak semua orang bisa closing. Jadi ada yang, oh Feni sukanya diginiin. Oh Hardy sukanya diginiin. Oh Mgon sukanya diginiin. Jadi teman-teman harus tahu ya, tugas kita dulu. Tugas kita sharing. Closing, urusannya Tuhan.
Kalau kalian tahu rezeki diatur sama Tuhan, rezeki nggak pernah kutuker, nggak pernah salah alamat. Nah itulah tujuannya tuh. Ya kadang saya sharing nih ke Civeni, lalu dia closingnya sama orang lain. Nah disitulah aja yang kita review, kenapa ya dia nggak closing ke saya. Ya. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi jangan, kita harus pisahin dulu nih, tugas sama yang bukan urusan kita. Tuhan tuh yang punya urusan closing. Oh ternyata si Feni akhirnya lebih nyamannya sama Emgon. Oh kayak Civivin deh, mungkin dia akhirnya garis Tuhan sama Feni gitu loh. Banyak ada orang teman-temannya mungkin. Nah, teman-teman harus tahu, itu yang nggak bisa dipaksain tuh urusan Tuhan. Itu yang bikin kalian stres. Ngerti ya? Gue udah lakuin ini, gue udah gini, gue udah NDO, gue udah hadir ini, tapi belum bisa juga. Itu udah urusan Tuhan, teman-teman ya. Itu biar teman-teman nggak salah paham dulu. Jadi, kalian harus tahu dulu. Biar nggak salah. Nah, yang kedua, di Civeni, saya lanjut ya, Civeni ya. Ya. Civeni kan akhirnya jalan. Waktu Annual Rank, jadi kemarin ikut Juli, kan September tutup ya, itu rank apa tuh? Yang tahun lalu? Toreda. Yang sekarang ranknya apa? Samurai, Pak. Samurai. Waduh. Sorry tuh. Jangan sini. Jadi lagi kita dulu. Sayang. Marah dia. Wah, sorry ya. Ya gitu, kalau di Zoom udah pasti kalian pernah ya ada. Nah, Ci, Fen, kan Toreda terus ke Samurai. Apa yang bikin beda sih? Maksudnya gini, kan kalau soal bonus pasti beda. Maksudnya bonus oke, saya nggak ngomongin yang indahnya. Tapi waktu Cici mulai Samurai, apa sih yang bikin ada kesulitan yang lain dong pasti ya? Karena kan waktu Toreda kita biasanya masalah cuma soal closing nggak closing aja. Tapi waktu Cici udah Samurai, teman-teman harus tahu ya, Samurai itu titik di mana itu. Kalau di AFC teman-teman ada rank Toreda sampai Bushido. Samurai itu sebenarnya roda ekonominya. Jadi teman-teman harus tahu ya, Samurai itu roda ekonomi. Nah, di tingkat level Samurai pasti beda dong sama tingkat kenikmatannya Toreda. Oke, bonusnya oke, iya. Tapi kan kesulitannya juga. Dimana Samurai biasanya udah dituntut jadi leader, bikin seri session. Nah, saya mau tahu di timnya Cici, waktu Cici mau ke Samurai, apa yang Cici lakuin sih? Karena kalau buat jadi Samurai nggak bisa lagi jualan. Nggak akan bisa, saya jamin. Andai kata mentok di Samurai ke Shogun sampai mati nggak akan bisa. Jadi yang cuma bisa jadi Shogun ke atas itu hanya pemain network. Nah, saya mau tahu ke Cici, di mana baru ya, kayak Civivin, CMGon kan orang-orang baru di bisnis jaringan. So, apa yang bikin Doraemon Squad akhirnya sampai hari ini? Apa yang bikin Feni hari ini Samurai? Apa yang kalian lakuin sih, tim kalian ini? Karena saya ulang lagi teman-teman ya, di dunia sosial media saya, ada dua tim yang paling saya tahu bahwa kuat banget. Saya ulang ya, salah satunya Board of Samurai, salah satunya juga Doraemon Squad. Nah, saya pengen tahu apa sih yang tim kalian akhirnya mulai bikin sampai akhirnya sekarang Doraemon adalah salah satu tim terkuat di sosial media ya teman-teman ya. Ya, waktu pertama kali join itu setelah jadi Toreda, berarti kan saya punya banyak member nih Pak di dalam saya. Jadi saya mulai berpikir bahwa apa sih yang bisa saya lakukan buat tim gitu loh. Apa yang bisa saya provide buat mereka sebagai orang-orang yang baru, apalagi orang yang nggak pernah kenal bisnis jaringan. Saya nggak mau mereka itu datang ke sini terus bingung harus ngapain, Pak. Nah, akhirnya pada saat dulu, apalagi Pak Niko pernah ngajarin kita untuk kita tuh punya modul sendiri. Nah, dari situ kita mulai diskusi dengan Ci Riana, dengan Ci Emgon. Kita mesti punya modul yang memang bisa dipakai oleh semua member kita gitu. Jadi ketika mereka join, kita tuh udah siapin. Ini loh, kamu pelajarin ini, kamu lakuin ini, kamu step-stepnya tuh ini gitu. Jadi kita siapin modul, Pak. Jadi kita udah bikinin modulnya yang bagus, yang istilahnya isinya itu gampang dicerna, gampang dipakai oleh siapapun. Nah, yang kedua, saya bikinin modul untuk handling objection juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di lapangan, cara jawabnya seperti apa itu kita udah siapin semua, Pak. Jadi biar mereka tuh udah sebelum mereka ketemu dengan masalah itu di lapangan, mereka tuh udah tahu dulu gitu loh. Kamu akan ketemu ini gitu. Kayak contoh kayak ini MLM ya, something kayak gitu dong.
Yes, betul. Yang umum-umum, karena yang ditanyakan orang tuh biasanya kalau nggak karena MLM-nya atau karena harganya mahal atau karena harus cari-cari orang gitu kan. Yang umum-umum. Jadi itu yang akan mereka temukan karena semua orang pasti akan menemukan itu sih. Nggak mungkin ada yang nggak ketemu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita maunya member kita yang baru sebelum mereka ketemu dengan orang langsung dan mereka kaget, bingung harus jawab apa, kita udah bekalin dulu sama mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bikin satu Instagram khusus punya Doraemon Squad. Jadi Instagramnya tim, di mana kita nge-branding semuanya itu di situ. Yang kita tonjolkan adalah orang-orang yang ada di dalam Doraemon Squad itu siapa aja, itu kita tonjol. Kemudian kita bikin live Instagram juga. Nah, live Instagramnya itu bisa ganti-ganti topik. Sometimes kita ngomongin tentang tentang gimana sih jadi ibu rumah tangga, terus punya kerjaan sampingan, kayak bikin sesuatu yang fun, yang orang itu suka dengerin gitu. Ya, Jadi ya, ya. kita memang bikin Nggak hard banget ya tiba-tiba presentasi di IG Live. iya, enggak, kita nggak pernah presentasi di IG Live, karena orang juga nggak akan lihat gitu loh. Kan kita pengen orang itu tertarik dulu sama tim kita, sama kitanya, supaya ketika orang tertarik baru mereka mau dengerin kita gitu loh. Selama orang belum tertarik mereka nggak akan dengerin kita. Yes, betul. Nah yang ketiga kita juga bikin rutin jadwal Zoom untuk bantu member-member baru yang mereka tuh nggak bisa ngomong, yang mereka tuh nggak bisa jelasin gimana caranya bikin orang itu tertarik gitu. Jadi kita bikin satu Zoom yang isinya itu untuk prospek, tapi bukan yang Zoom LOP kayak punya kantor. Soalnya kan kalau punya kantor terlalu panjang gitu loh, Pak. Kalau untuk baru pertama kali kan mereka akan bosen dengerinnya gitu. Jadi kita bikinnya yang simple, yang gimana cara membuka pikiran mereka, cara menggiring orang supaya mereka tuh merasa bahwa bisnis ini worth it gitu loh, Pak. Nah, yang keempat juga kita bikin selain Zoom prospek, kita juga bikin WA group khusus untuk prospekan. Jadi kita undang orang-orang untuk masuk ke dalam WA, di mana nanti kita akan sharing gantian. Jadi kita minta teman-teman itu buat partisipasi semua, sekalian itu jadi tempat buat belajar prospek. Karena kan sekarang ini kita nggak bisa ketemu offline, Pak. Yep. Saya mau aja ketemu. Selama waktu belum PPKM juga saya ketemu dengan beberapa member, dengan prospekan secara offline. Karena memang sebenarnya ketemu face to face itu paling enak untuk closingnya gitu loh. Benar. Kan orang-orang itu yang nggak mau ketemu kita karena takut kan gitu loh. Jadi ya udah apa boleh buat, sempet kan. Jadi mesti mikir apa ya yang kita bisa lakuin. Kalau misalkan Zoom pada susah diajak Zoom, ya udah kita bikin WA group aja gitu. Dan teman-teman saya yang di tim Doraemon yang followersnya banyak, kita minta mereka buat bawa masanya. Jadi untuk mereka itu bantu supaya orang itu masuk ke grup WA prospek kita, entah itu pakai IG Ads, entah itu pakai endorse kayak gitu. Tapi so far sih kita belum pernah endorse sih, Pak. Kebanyakan kita tawarin kerjasama untuk jadi member gitu. Oh ya? Nah, teman-teman, ini saya ambil, ini sekaligus menjawab ya. Boleh nggak minta itunya? Itu nggak usah sih. Anda kalau aktif Zoom, mestinya Anda udah tahu harus ngapain, kayak bikin FAQ ya. Enak banget ya udah, ini tim bikin FAQ, boleh nggak minta? Wah, nggak ada malu, nggak malu loh. Nah, saya mau kasih tahu gini teman-teman ya, sekaligus merangkum, istilahnya merangkum. Saya mau kasih tahu gini teman-teman, ini adalah contoh tim yang berkembang di mana yang kalian hari ini belajar justru jadi kayak hal-hal kayak begini tahu ada ya. Nah itu jadi ada masukan buat tim-tim yang lain yang belum lakuin untuk jadi bisa ngelakuin. Itu sih berita positif. Itu something positifnya, bukan boleh nggak gue minta modul. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Nanti boleh tapi lu join dulu kan jadi gitu. Nah saya mau kasih tahu, jadi teman-teman penting tuh karena saya juga lihat teman-teman salah satu tim yang besar. Nih saya ulangin ya, salah satu tim yang besar di AFC ini, yaitu rata-rata dia selalu punya konsisten jadwal Zoom. Pasti. Dia pasti itu. Jadi kalau kalian mau lihat tim besar, lihat kalau kalian mau nyontek yang tadi saya udah sebut ya, itu rata-rata pasti punya jadwal Zoom yang rutin.
Dia punya komunitasnya. Jadi kayak kita-kita nih komunitasnya teman-teman. Nah, terus dari tadi Civeni sharing, Anda bisa pelajari kayak gini teman-teman salah satunya. Ini bagus banget sih buat teman-teman dengar. Dan saya ulangi makanya. Jadi kadang ada tim yang jalanin teman-teman ya. Dia masuk nih. Kalian berhasil prospek dia nih. Jadi kalian prospek saya contohnya. Lalu saya masuk. Tapi karena nggak ada guidance-nya, ngerti ya teman-teman ya, nggak ada modul A, modul C, terus kalian bilangnya, udah ikut Zoom aja. Nggak semua orang punya waktu untuk ikut Zoom loh teman-teman. Itu yang teman-teman harus tahu dulu. Nanti ada masanya Zoom ini orang mulai jemu. Makanya ada yang orang yang IG Live yang lebih ringan lagi. Ada yang lebih, udah kemana-mana deh. Mereka udah ngembangin deh teman-teman. Tapi yang saya mau kasih tahu gini, saya berhasil nih Anda prospek, lalu saya masuk. Katakan saya orang yang bakal sukses. Tapi waktu saya masuk, kalian nggak kasih tahu saya harus ngapain. Ngerti ya teman-teman ya? Nah inilah kadang di bisnis MLM itu orang gagal. Kadang bukan karena dia nggak usaha atau apa loh. Kadang dia bingung men. Ngerti ya teman-teman ya? Cara approaching gimana sih? Kalau gue masuk nih, gue harus ngapain nih? Sharing, kan belum tahu. LOP belum pernah. Dan disitulah kalian harus teman-teman biasain bikinlah sesuatu untuk orang kalau masuk 14 hari kerja ngapain sih? At least yang gitu-gitulah. Memang terdengarnya teori. Mungkin bagi kalian sendiri nggak berguna. Atau bahkan bagi kalian sendiri nggak kepake. Tapi yang downline punya downline nggak ada yang tahu loh. Itu kepake atau enggak. Nah, kalian harus mulai berpikir bukan buat kalian, tapi untuk mulai buat tim. Itu, kalau kalian dengar tadi Civeni ngomong, tadi yang dia mulai ngomong, untuk menuju samurai atau sampai Doraemon Squad ini, ketika dia udah mulai nggak ngomongin dirinya lagi. Kerasa nggak? Lihat nggak? Dia jadi buatin buat modul timnya, FOQ buat tim, jadi dia udah mikirin semuanya buat timnya. Udah nggak lagi buat kalian tuh. Kalau kita baru masuk, kita kan biasa mikirin buat kita tuh. Kapan balik modalnya, ya bonus gua harus segini. Kalau tadi Anda lihat ya teman-teman, ini semua nggak ada briefing sama sekali. Jadi waktu Civeni ngomong, yang tadi saya nanya kan, kenapa bisa jadi samurai apa gitu. Jadi jawabannya udah mulai beda. Kalau Anda nyimak hari ini Zoom-nya, jawabannya mulai tadi jelasin dirinya, sekarang udah mulai ke timnya. Nah itu yang diperluin hari ini tim Anda sih. Itu yang tim Anda sekarang lagi butuhin, di mana kalian bukan selain mimpin Zoom aja, tapi Anda harus turun, bikin tuh kayak gitu-gitu teman-temannya, buat modulnya, 14 hari kerja ngapain. Kalau buat pemula-pemula yang benar-benar bingung, kalian datang hari Senin, Zoom udah pasti deh. Itu ada something yang kalian bisa dapetin. Kayak hari ini ya, kalian bisa dapetin dari seorang Civeni. Nah Civeni jalan di saya, jadi kalau Juli tahun lalu, 1 tahun lebih lah ya. Ya, 1 tahun. Boleh nggak saya tanya, ada dream apa yang mungkin udah pernah di-achieve? Waktu saya pertama kali join itu kan Ciriana dengerin Pak Niko juga NDO, kita tuh harus punya dream board ya Pak waktu itu. Nah waktu itu saya sempat bikin dream board, itu salah satunya pengen liburan ke Jepang sama suami sama anak-anak. Dan saya waktu itu cuma berpikirnya kan pasti dari income yang saya terima kan dari AFC, dan saya nggak nyangka kalau ternyata tahun ini challenge-nya kita trip itu ke Jepang gitu loh. Dan saat ini tiket yang saya pegang itu udah 3 tiket mau ke 4 tiket keempat gitu. Dan ya itu satu yang menurut saya nggak punya planning ke Jepangnya itu kapan, tapi ternyata Tuhan itu bisa kasih saya ke sana lewat AFC gitu loh. Tanpa saya harus keluarin duit lagi dari income saya sendiri kan gitu. Ya. Itu salah satu dream-nya ya. Ya, kalau yang dream saya sendiri itu. Yang kedua, saya tuh pengen tim saya itu makin gede. Jadi waktu saya dulu pertama kali join, terus saya bisa punya tim, bisa punya orang-orang yang percaya dengan saya untuk join di tim saya tuh, saya bawa dalam doa Pak, terus terang aja. Saya tuh cuma doain gimana caranya saya tuh bisa bikin mereka tuh sukses di sini gitu loh. Karena saya nggak mau mereka itu udah menaruh kepercayaan ke saya, terus mereka kecewa dengan saya. Itu yang saya nggak mau, karena kan saya dari dulu memang orangnya minder. Saya tuh pengen orang itu punya dapat sesuatu gitu loh dari saya. Saya pengen berguna lah, hidup saya tuh saya pengen berguna buat orang lain gitu loh. Dan itu yang saya, karena terus terang dulu tahun lalu sebenarnya sebelum saya kenal AFC, saya pernah didoakan dengan Bapak Rohani gitu loh. Dia tuh bilang, sebelum kamu menerima berkat yang lebih besar, Tuhan itu pengen kamu tuh lakuin sesuatu buat orang lain.
Tuhan itu pengen kamu tuh jadi berkat buat orang lain. Nah, waktu itu saya sempat bingung, apa ya gitu loh. Apakah buat karyawan saya di Kokumi mungkin kan, Iya, iya, apa iya. sempat saya mikir, apa kalau karyawan Kokumi mau utang saya harus kasih terus gitu. Nggak kepikiran, tapi waktu saya masuk di AFC, baru saya kepikiran itu, Pak. Oh, berarti pesan yang dulu saya terima itu saya bisa pakai di sini gitu. Oke. Ci, waktu Cici jalanin tim ini, kan tim ini udah besar ya. Iya. Ada nggak sih masalah yang benar-benar bikin secara personal Cici, yang benar-benar bikin Cici drop di tim? Terus apa kisahnya? Lalu gimana Cici bisa lewatinnya? Yang bikin drop itu ketika ada member yang kena suspend. Dan saya merasa saya gagal gitu loh, Pak, buat mencegah itu terjadi gitu loh. Karena kan setiap hari kita juga udah sering remind di grup gitu bahwa ada hal-hal yang nggak boleh dilakuin gitu. Tapi ternyata kok masih kelolosan, dan kehilangan orang di tim kita, apalagi udah leader, itu sesuatu yang benar-benar nggak bisa, yang nggak bikin happy gitu loh, Pak. Karena kan kita merasa di Doraemon ini kan kita udah kayak family, sering bercandaan juga di grup, kan kita nggak selalu ngomongin AFC, Pak, tapi kita juga ngomongin hal lain. Tapi jadi ketika ada orang yang harus disuspend, mau nggak mau kan dia harus kita keluarkan dari grup itu, Pak. Nggak mungkin dia masih ada di situ kan. Nah, ketika kita yang harus mengeluarkan itu, ya saya serba salah. Di satu sisi saya harus keluarin dia, di sisi yang lain saya juga kasihan, tapi mau gimana lagi gitu loh, sampai dia benci sama saya pun ya udah, mau gimana gitu, karena memang itu konsekuensinya gitu. Ya itu sih yang, dan dari situ saya sering ingetin teman-teman juga, jangan sampai, maksudnya kita tuh di sini bener-bener bangun dari nol. Kita di sini lakuin semuanya, ini kerja keras kita tuh buat keluarga kita loh, buat anak-anak kita. Dan waktu saya tahu AFC ini adalah bisnis yang bisa diwariskan buat anak-anak, itu adalah satu tujuan hidup saya sih. Saya nggak mau nanti anak-anak saya tuh kayak saya. Jadi waktu ketika papa saya dulu kena sakit, kemudian aset semua dijual, otomatis saya harus berjuang dari nol lagi gitu loh. Tapi dengan di AFC ini, saya bisa sediakan buat anak saya nanti gitu loh. Kalau misalkan saya udah dipanggil Tuhan, at least saya tuh udah bisa bikin orang lain senang. Di grup saya, di tim saya, mereka udah pada sukses semua, dan saya pun bisa menyiapkan buat masa depan anak-anak saya. Jadi jangan sampai apa yang karena hilaf sesaat gitu, semuanya jadi hancur gitu. So, kan Cici di Surabaya ya? Ya, di Surabaya, Pak. Kan Surabaya adalah salah satu kota yang paling angker, teman-teman ya. Kalau di AFC itu, kota Surabaya ada dua kota aja di Indonesia nih yang ada dua kota yang angker deh, Medan sama Surabaya. Yang saya mau tanya ya ke Cici ya, how Cici gini, di kota itu kan paling banyak undercutting-nya ya, jujur aja teman-teman ya. Jadi saya jelasin dulu soal undercutting, sekaligus jelasin handling objection-nya, baru nanti dari Cici ini juga jelasin survive-nya ya teman-teman ya. Jadi gini, undercutting itu teman-teman adalah tindakan di mana kalian menjual di bawah harga. Bodoh nggak? Ya benar-benar bodoh. Saya juga bingung. Soalnya kalau kita semua komit jual 1650, jadi orang kan pasti beli jadi 1650. Ngapain lu kurang-kurangin bonus ya? Cuma selalu ada orang yang mau curang, artinya dia nggak kuat bersaing. Jadi orang undercutting ini biasanya loser ya teman-teman ya. Dia nggak bisa bersaing. Jadi dia balikin bonus yang punya dia. Lihat nggak? Kan orang jual mau untung ya. Dia balikin bonus buat dia, nawarin ke orang. Buat apa? Ya buat ganggu kita semua. Contoh Niko jual 1650, tiba-tiba ada orang yang jual 1450, kan ganggu ya. Tapi itu semua akan ada dimanapun. Itu teman-teman harus tahu. Lalu apa sih yang perusahaan lakukan? Jadi kami itu selalu suspend orang sampai hari ini. Jadi teman-teman kalau Anda achieve rank, Anda biasanya diundang di grup rank nasional. Dan selalu itu di-share ke semua grup nasional. Gimana sih kantor ini bisa dapetin? Nomor satu, udah harus lewat jalur hukum untuk buka data kalian yang jual di bawah harga. Lalu ketangkep, kita suspend. Oke? Nah, teman-teman harus tahu, penjual di bawah harga ini, dia akan menjual kan balikin bonusnya. Jadi Anda
Jadi kalau Anda member, ya pasti Anda dapat harga lebih murah dari orang yang jual itu. Itu hukum pertama tuh teman-teman. Ya dong, karena kan dia cuma jual bonusnya aja. Nomor kedua, saya juga ada survei teman-teman ya. Nggak, teman-teman harus tahu, bisnis hidup tambah susah. Saya udah survei orang yang gaji 20 juta, dia nggak bisa minum produk ini, dia nggak akan keluarin 3,5 juta per bulan untuk minum produk. Nggak mungkin teman-teman. Yang bisa minum produk ini cuma bisa yang jalanin bisnis ini. Gratis, ngerti ya? Kan dia jalanin gratis, dari random, dari bonus yang dia dapat. Jadi orang-orang yang beli ke Topet itu, dia juga nggak akan jadi, maksudnya bukan orang yang akan minum terus-terusan, ngerti nggak sih? Dia cuma minum 1-2 bulan, nyoba-nyoba, katanya bagus, nyoba-nyoba, udah selesai. Jadi teman-teman harus lebih jelasinnya kemana sih? Bahwa lu ngapain beli murah di sana kalau di sini juga pasti lebih murah gitu loh. Bedanya lu keluarin dulu 21 juta di awal sini, sisanya ke depan lo sampai 2 tahun, 3 tahun udah bisa gratis, bisa lebih murah. Nah, kalian kadang kalau Anda lagi sharingin lalu Anda nggak bisa jawab, itulah yang bikin orang susah closing. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi Anda harus jawab. Nah, perusahaan kami AFC udah berjanji. Kami AFC udah komitmen akan sikat siapa aja. Samurai kayak, udah kemarin baru Samurai, King of Sponsor, pasti kami tendang tuh teman-teman. Even Bushido, kalau hari ini dengar, even dia Bushido pun, saya akan tendang dia kalau dia undercutting. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu juga, company tidak rugi sama undercutting. Karena orang undercutting beli ke kami ya harga normal, yang dia jual kan kurangin bonusnya. Jadi kami nggak takut kehilangan omset itu. Dan kami udah lakukan itu. Dari berapa tahun yang lalu. Jadi teman-teman, jangan gini loh. Besok nawarin 1650. Ah, lu mahal. Udah, langsung kalah mental. Ngerti ya teman-teman ya? Disitulah nggak bisa. Jadi disitulah justru kalian harus jelasin. Kalian harus jelasin. Kenapa? Kenapa punya Anda yang lebih murah lagi? Udah pasti Anda lebih murah lagi dong. Karena penjual undercutting kan lepasin bonusnya. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau kalian jadi member, kalian dapat bonusnya. Udah sama aja. Saya udah kalian tahu AFC ini di Jepang umurnya hampir 53 tahun, di Indonesia juga mau dibikin 53 tahun. Makanya pasti kami akan sikat cepat atau lambat. Nah itu loh, nggak bisa hari ini lo kasih tahu, hari ini gue dapat, nggak bisa, cepat atau lambat pasti kena. Mau nanti tunggu dia Samurai, kayak kemarin ternyata member yang kemarin baru disuspend 2019 join. Akhirnya ketangkepnya baru hari ini. Karena saya juga nggak pernah abuse power. Jadi saya nggak pernah semena-mena gitu loh. Oh dengar contoh Civeni, langsung aja main sikat. Nggak bisa, saya pasti ada bukti dulu. Nah, di Civeni kan di Surabaya adalah salah satu kota angker juga ya. Angker loh. Dimana tim Doraemon bahkan bisa jadi tim yang paling besarnya bahkan di Surabaya. Bisa survive sampai hari ini. Saya paling happy waktu ngelihat kalian-kalian beberapa ya, maksudnya keci Mgon lah ya kan, beli mobil Audi, maksudnya boleh lah, udah seneng lah, nggak mau diganggu lagi. Cuma how to survive gitu loh Ci, di kota yang maksudnya angker. Ya, makanya sebenarnya saya sendiri Pak, direct sponsor saya tuh di Surabaya nggak banyak. Direct sponsor saya di Surabaya itu cuman kayak Vivin, terus ada Flow, yang lainnya itu kebanyakan di luar Surabaya, Pak. Nah, jadi yang kebanyakan member-member di Surabaya itu ya dibawa oleh member-member saya yang di bawah saya semua gitu. Tapi saya selalu tekankan ke mereka bahwa kita itu kalau cuman jualan undercutting doang, berarti kan kita cuman jualan barang doang, Pak. Mau sampai kapan gitu loh bertahannya. Sedangkan kalau kita ajak orang beneran, karena kan kalau kita jual undercutting udah pasti nggak dikasih member Pak, iya kan? Udah pasti nggak dikasih member gitu loh. Tapi kalau kita itu di sini bukan untuk jualan produk doang, soalnya kalau kita jualan produk doang nggak mungkin saya bisa Samurai sekarang ini gitu loh. Tapi kita di sini ngajak orang untuk berbisnis. Kalau kalian beli undercutting, oke, mungkin dapat harga lebih murah, tapi ketika kalian butuh informasi, butuh edukasi, itu kalian nggak akan dapat dari orang-orang itu gitu loh. Dan orang undercutting kan dia nggak beli bisnisnya kan? Iya, benar. Dia cuma beli barangnya aja. Menurut saya beli barang 3,5 juta, nggak ada embel-embelnya. Kalau ada bisnisnya, bisa bikin saya berpenghasilan 10 juta aja. Bagi saya itu murah. Dibanding beli barang 1,2, bodong, nggak beli apa-apa. Bagi saya itu mahal banget. Makanya benar nggak sih teman-teman yang nonton, coba deh
Anda beli barang 1,2 juta deh, 1 juta deh. Cuma beli barang doang. Bagi saya itu mahal. Benar. Tapi kalau saya barang 50 juta, tapi ada bisnisnya yang bisa bikin hasilnya 10-20 kali lipat, bagi saya itu murah banget. Jadi itu salah satu ya teman-teman ya. Jadi lu mau cari murah ya lu harus punya bisnisnya. Anda kayak punya franchise-nya gitu loh teman-teman. Maksudnya beli barang sama rukonya gitu loh. Ngapain beli barangnya doang, beli sampo-nya doang. Gitu. Kira-kira ngerti ya teman-teman ya. Jadi bahwa barang orang bagi saya bodoh lah orang bener-bener cuma beli putus aja. Sangat bodoh. Kalau kalian beli barang, dikasih member, kasih tahu saya. Kalau yang jual itu samurai, kalian akan dapat 19 juta. Tunai. Jadi kalau kalian beli barang murah, dikasih member, lu lapor gue kasih duit 19 juta. Lebih murah mana ya? Saya jamin nggak akan ada perusahaan yang pernah ada perusahaan di Indonesia pernah lakukan kayak gini. Bahwa kami kasih duit ke orang. Kalau yang jual itu. Nah, Civeni, lanjut. Kita lanjut dulu. Jadi sebenarnya tuh sama kayak kita tuh beli barang di Sogo kan. Beli barang di Sogo dikasih member gratis kan. Nah, kalau kita jualan barangnya Sogo ke orang lain, kan kita nggak dapat apa-apa, Pak. Tapi kalau kita di AFC, kita jualan barangnya AFC, kita dapat bonus gitu loh. Jadi kenapa orang tuh kalau kita ngomong begitu, rata-rata mereka akan mikir, iya ngapain aku nolak gitu loh. Karena kan kadang-kadang ada orang yang nggak mau member karena nggak mau ribet gitu loh. Kayak AI, contohnya kan pasti dia bilang, aduh nggak mau lah member ribet, yang penting AI potongan aja lah gitu kan. Kita mesti bilang, loh AI gini loh AI tuh member, nggak usah ribet, AI itu membernya sini nanti tak bantu handle. Pokoknya AI taunya AI bayar 1.750, nanti besok dapat bonus tak transferin balik. Aku bilang gitu. Cairin AI, jadi AI nggak usah ribet. Nah, kadang-kadang memang kita harus sedikit repot ya kalau untuk orang-orang yang seperti itu, karena mereka kan memang nggak paham. Tapi ketika mereka dapat konnichiwa-nya tiap hari di SMS lama-lama nanya, Pak, loh nih ini kok lumayan ya dapat bonus terus, kok bisa dapat bonus terus gitu. Lama-lama AI kalau udah bisa dimotivasi dengan uang, dia ngomongnya lebih kenceng daripada kita. Meremehkan AI ya teman-teman ya. Itu ya, soalnya kalau misalkan kita nggak bantu begitu, mereka akan merasa susah, bisnis ini ribet gitu. Nah, Ci, selain duit nih, kan Cici udah kenal AFC 1 tahun lebih ya. Bisa dibilang waktu yang sebentar, tapi bisa juga dibilang waktu yang lama, tergantung. Boleh nggak sih Cici sharing apa yang Cici kebahagiaan di luar duitnya yang Cici udah rasain di AFC waktu semenjak kenal AFC ini, apa sih selain duitnya? Kalau bagi saya sih, saya ngerasanya tuh bener-bener family baru sih buat saya, Pak. Itu yang selama ini tuh saya nggak pernah dapet di kerjaan saya yang lain gitu loh. Karena kalau di Tour and Travel kan saya kerja sendiri. Walaupun misalkan bawa grup tour, tapi kan kita tuh kayak ada batasan gitu loh dengan peserta tour. Nah, tapi kalau di sini tuh, apalagi di Doraemon Squad tuh bener-bener kita itu bukan cuman soal AFC, bukan cuman soal ngomongin bisnis di sini, tapi kita tuh kayak ngerasa punya teman baru, punya keluarga baru yang nggak ngelihat kita itu siapa gitu loh, Pak. Yang nggak ngelihat tuh kita itu backgroundnya itu apa gitu. Dan terutama dari segi manajemen sendiri tuh saya nggak pernah akan tahu perusahaan MLM yang mereka tuh mau turun langsung ke bawah-bawah, kenal dengan member-member yang baru gitu loh. Kayak contohnya saya, Pak, saya kan istilahnya tuh bukan member yang lama ya, tapi saya bisa ada di sini tuh kalau bukan maksudnya tuh bukan karena kebaikan dari manajemen, juga nggak mungkin gitu loh. Jadi teman-teman, saya cuma pengen bilang bahwa di AFC ini kita tuh punya visi misi yang jelas. Kita tuh pengen ngasih lihat orang tuh kalau kita tuh beda gitu loh. Dan itu saya udah rasain sendiri. Makanya sampai suami saya tuh juga yang tadinya ngetawain saya karena saya itu join MLM gitu, dia sekarang jadi lebih rajin, lebih aktif promosi ke temen-temennya, ngajak temen-temennya gitu. Lebih posting, jadi ngeposting minum Subarasi, Utsukushi tiap hari karena dia juga merasakan manfaatnya gitu loh. Dan satu lagi, selain masalah hubungan dengan orang lain, saya pun juga merasa ada perubahan dalam diri saya. Yang tadinya saya ngerasa minder, sekarang saya jadi lebih pede, bisa ngomong di Zoom dengan 1.000 orang di sini juga. Itu saya nggak pernah sangka sih, Pak. Dan
selain itu juga dari kesehatan sih Pak. Jadi saya tuh dulu setiap hari itu sering migrain dari kecil, memang sering. Terus saya juga tadinya kan saya join di AFC bukan karena produk, saya kan join bener-bener karena mau bisnis. Tapi karena bisnis saya dapat produk, saya minum, dan ternyata dulu saya setiap hari minum Paramek, bahkan saya sering bolak-balik ke UGD karena kalau Paramek udah nggak mempan, saya biasanya suntik anti nyeri di UGD. Nah, tapi ternyata setelah saya konsumsi produk AFC 1 bulanan itu, saya tuh baru nyadar kalau oh ternyata kok sekarang nggak pernah sakit kepala lagi gitu loh. Terus sistem metabolisme juga jadi lebih bagus. Pokoknya karena sebenarnya saya memang takut banget kalau harus sakit terus di rumah sakit sih. Nah, Jadi itu karena konnichiwa-nya kali ya? tapi karena memang produknya juga. Oh Terus iya. jadi kayak apa ya? Karena tuh saya takut sakit kan, dan dulu saya tuh orangnya juga cuek banget sih sama kesehatan. Saya pikir kan sakit kepala ya udah itu kan normal lah, orang sakit kepala kan hal sepele gitu loh. Tapi makin kesini, makin sering ikut seminar Zoom setiap hari Sabtu sama dokter, itu jadi mulai mikir, udah usia udah 36 tahun, udah nggak muda lagi. Kalau saya nggak perhatikan mulai dari sekarang, tiba-tiba nanti sakit, anak saya gimana gitu loh. Jadi ya manfaatnya tuh banyak banget deh. Pokoknya yang saya belum menemukan negatifnya gitu loh di AFC ini, belum sih Pak. Semoga enggak. Tapi apa? Tapi sekarang usia 30 tuh di kondisi usia sih tetap dianggap muda ya, tapi badan enggak loh. Saya kemarin udah ada 6 orang yang stroke usianya di bawah 33 tahun semua. Serius. Saya lagi ngurusin nih salah satunya nih. Jadi itu harus hati-hati. Saya juga dulu kalau saya ini bukan promosi ya, karena saya kan ngapain promosi ya, kan saya ya, manajemen ya. Tapi saya dulu teman-teman harus tahu ya, kalau leader-leader lama tahu, dulu waktu kondisi barang pertama kali kosong, itu saya masuk ICU pasti. ICU UGD. Karena saya tuh kalau stresnya naik tinggi banget ya, itu kayak tensi naik tinggi, udah tuh jantung buruk gitu loh, maksudnya tak gitu loh. Itu benar-benar saya rasain waktu barang pertama kali inden tahun 2019 bulan November ya. Itu saya masuk UGD tuh leader tahu semua tuh. Jadi wah Niko masuk UGD kan. Barang kosong, marah-marah semua kan isinya kan. Sekarang sih udah nggak pernah masuk UGD sama sekali. Maksudnya saya juga baru rasa bahwa stres saya yang buruk banget itu benar-benar membaik. Tapi 1 tahun 2 tahun ya. Jadi maksudnya konsum tuh nggak bisa dibilang minum 2 bulan ada efek, 3 bulan nggak ada efek ya teman-teman ya. Saya udah bilang ke teman-teman bahwa produk Anda nggak ngerasain efeknya, bukan artinya nggak kerja di dalam. Ya, saya kemarin Zoom selalu bilang kan, nggak ada kan regenerasi paru-paru, tiba-tiba, aduh paru-paru gue lagi diregenerasi nih gitu kan, nggak ada rasanya ya teman-teman ya. Sama kayak kalian minum vitamin C tiap hari, emang ada rasa apa? Itu yang saya mau tanya sih. Nggak ada kan? Kalian minum fish oil setiap hari, emang apa rasanya? Oh peredaran darah agak lancar nih, udah nggak kental kan? Nggak ada teman-teman kayak gitu ya. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Jadi kalau ini juga bagus buat Anda handling objection tuh besok. Gue udah minum 1 bulan nggak ada rasa apa-apa. Emang mau ada rasa apa? mau gimana nih? Aduh. Oh iya nih ada paten lancarin pembuluh darah ya. Pembuluh darah jadi agak lancar nih rasanya. Nggak ada rasa-rasa gitu ya. Nggak ada teman-teman ya. Nggak ada. Nah Cive ini pertanyaan terakhir aja. Bukan pertanyaan sih. Kalau hari ini downline Cici lagi nonton, terus anggap aja nggak semua suasana apa yang lagi semangat atau yang lagi apa namanya jaringan selalu ada yang tumbuh, ada yang enggak, ada yang lemes, ada yang bangkit, ya itu biasa lah. Tapi kalau hari ini mereka lagi lemes semua, lagi lesu semua, so ada nggak Cici yang mau ngomong sama mereka buat kenapa mereka harus berjuang tetap? Kenapa mereka harus lanjutkan apa yang mereka udah putuskan ke mereka semua, apalagi tim Doraemon Squad adalah, saya mau kasih tahu ya teman-teman, ini bukan tim yang lain enggak loh, bukan. Cuma saya mau kasih tahu, Doraemon Squad adalah salah satu tim terkuat yang saya lihat lahir dari nol juga. Jadi saya kenal semua nih, dedengkot-dedengkotnya ya. Nanti suatu hari ada home talk deh sama CM Gon, walaupun namanya agak serem diucapkan di Zoom ini. Cuma saya yakin kalian bisa belajar dari dia juga, bener-bener lucu deh dia. Kalau IG live doa bersama lah kadang. Nanti ya. Nanti doa dulu Pak sebelum. Nanti saya hadirin kayak orangnya, lucu. Tapi teman-teman harus tahu AFC kayak begini, kita nuansa kekeluargaannya cukup kuat banget.
kita jaga banget itu. Bahkan saya selalu bilang ke orang-orang di luar sana bahwa jangan, AFC itu hebat bukan karena subah sistemnya, utsuk-usinya, tapi karena ada kaliannya. Jadi mau besok ada MLM hebat kayak apapun ya, kalau nggak ada kaliannya, yang nggak hebat gitu loh. Gitu loh, itu loh poinnya. Nah hari ini Civeni anggap aja 1000 downline ini adalah 1000 partisipan dan ratusan di Facebook ini hari ini dari downline Cici semua. Yang lagi mungkin lagi berjuang lah, bukan lagi lesu lah, dia lagi berjuang lah. Ada nggak sih yang Cici mau omongin ke mereka, mumpung mereka hari ini nonton? Ya, sebenarnya kalau misalkan aku boleh ngomong bahwa kita itu udah dari kapal yang tepat, teman-teman. Dengan modal yang kita keluarkan juga bisa dibilang itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan income yang kita bisa dapat. Yang kedua, di sini tuh kita nggak perlu jadi orang terkenal, nggak perlu jadi orang yang pinter, nggak perlu jadi orang kaya buat bisa berhasil. Karena semuanya itu mulai dari nol. Semuanya mulai dari nol kiri dan nol kanan, teman-teman. Dan jangan pernah beranggapan bahwa ketika kita sharing dengan orang, itu udah pasti kita berharap dia closing sama kita. Enggak, karena kan tujuan kita di sini pengen jadi berkat buat orang lain, pengen bantu orang lain. Karena saya percaya bahwa berkat itu memang nggak mungkin ketukar. Bahkan beberapa waktu yang belakang ini saya itu dapat member dari orang-orang yang sudah setahun gitu loh, ngelihat Instagram saya, pernah saya prospekin itu setahun yang lalu gitu. Jadi ketika kita belum closing itu sebenarnya adalah sukses yang tertunda gitu loh. Jadi udah pokoknya pikiran kita tuh setiap hari nabur aja. Saya dulu pertama kali join juga setiap hari sharing ke 10 orang minimal. Mau ditolak kek, mau enggak kek, bodo amat gitu. Pokoknya saya sharing. Kalau kamu memang butuh produk ini, kamu bisa cari saya. At least saya cuma bilang gitu aja. Jadi sebenarnya di semua bisnis apapun sih, nggak ngomong bisnis AFC, nggak ngomong bisnis MLM lain, di semua bisnis itu nggak ada yang mudah, teman-teman. Semuanya tuh butuh usaha. Tapi effort yang kita keluarkan di sini itu masih jauh lebih ringan daripada kita itu bangun bisnis yang lain. Kayak saya bangun bisnis tour and travel selama 11 tahun, itu jatuh bangunnya pun sampai akhirnya itu nggak ada nilai yang benar-benar bisa dinikmati gitu loh. Beda dengan AFC, bahkan mungkin income saya 1 tahun di AFC itu lebih besar daripada 11 tahun saya ngerjain bisnis tour and travel gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ketemu satu masalah, ketemu satu kendala, ketemu penolakan terus, itu jangan dijadiin beban. Karena ketika kita udah jadiin beban, itu yang akan bikin kita itu drop, terus kita stop. Istirahat sebentar ketika kalian capek, nggak apa-apa. Tapi setelah itu kalian harus recharge, inget lagi impian kita itu apa, kita datang ke sini itu buat siapa. Nah itu yang teman-teman juga mesti ingat, bahwa kita itu punya tujuan di sini, jangan nggak punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan tuh ibaratnya kapal yang nggak tahu mau kemana gitu loh. Tapi kalau kita punya tujuan, kita tahu kita harus finish di mana gitu. Nah, saya tambahin ya buat Civeni ya. Pertama saya mau bilang gini, teman-teman, ini buat semua wanita yang hari ini dengerin saya di Zoom, di Facebook, saya mau kasih tahu gini. Bagi saya, ini personal ya. Bagi saya, seorang wanita yang jalanin bisnis ini, terutama di AFC, walaupun kalian nggak di AFC, saya cuma mau bilang gini, seorang wanita yang lagi memutuskan membantu keluarganya untuk berjuang juga, karena mungkin keluarganya sekarang kena efek pandemi, ya, bisnis lagi berantakan, atau suami gajinya lagi dipotong, lalu ada seorang istri yang tiba-tiba decide memutuskan untuk membantu ekonomi keluarganya, saya mau bilang, itu benar-benar hal yang sangat spesial. Itu yang saya mau kasih tahu ya, terutama hari ini pembicaranya Civeni, saya cuma mau bilang, saya yakin anak-anak Civeni, suami Civeni, keluarga Civeni pasti benar-benar bangga banget. Nah, sama kayak wanita-wanita hari ini yang mungkin kita belum jodohnya ketemu di Home Talk ini, saya mau kasih tahu bahwa kalian harus ingat, kalian adalah orang yang benar-benar hebat. Karena wanita bisa bantu ekonomi keluarga, di mana itu bukan kewajibannya. Hari gini adalah kalian hari ini saya mau kasih tahu bahwa kalian adalah wanita-wanita yang hebat beneran. Dan saya yakin kalau
Saya yakin, walaupun mungkin ada yang ngucapin, ada yang enggak ya, suami Anda, anak-anak Anda betapa bangganya sama kalian. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup acara Zoom ini, saya mau kasih tahu gini. Saya nggak bilang bahwa hanya di AFC kalian bisa make money. Saya nggak pernah bilang gitu ya. Masih banyak ada tempat kok, mau buka restoran kayak, buka hotel kayak, bukan only one AFC. Tapi yang saya mau bilang gini, kalau hari teman-teman belum yakin, atau teman-teman yang hari ini nonton mungkin belum join, saya mau kasih tahu gini. Tapi kalau kalian belum punya pengalaman untuk bangun hotel, restoran, atau nggak punya modalnya, tempat ini mungkin adalah salah satu tempat terbaiknya, teman-teman. Alasan kenapa, saya survei juga, alasan kenapa orang terlalu mudah menyerah di bisnis ini cuma satu aja alasannya. Cuma satu aja. Sebenarnya bukan penolakannya. Tahu nggak apa? Karena bisnis ini modalnya rendah. Modalnya kecil. Itu yang bikin kalian mudah tinggalin atau mudah nyerah di bisnis ini. Karena nothing tulus. Ah, gue udah join, dapat produknya, ya kan? Kalau gagal, ya udah gagal. Itulah alasannya. Teman-teman harus ingat, kalau andai kata ya, untuk punya franchise AFC bisnis model seperti ini, modalnya 20 miliar, lalu Anda udah join, 1 tahun pun nggak profit, saya yakin Anda nggak nyerah. Ngerti ya? Pasti. Kenapa? Karena kalian udah all out di situ. Jadi lu nggak bisa nyerah lagi. Tapi kenapa mudah nyerah di sini? Kenapa mudah cengeng di sini? Karena satu, nothing tulus. Hilang ya udah hilang. Gitu loh teman-teman. So nggak bisa. Saya mau kasih tahu ke teman-teman. Saya nggak bilang, saya ulang ya. Saya nggak bilang ini the only one untuk kalian make money. Enggak. Tapi kalau kalian nggak punya pengalaman, nggak punya sekolah tinggi, Anda nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, tempat ini paling perfect untuk belajar. Ngerti ya teman-teman ya? Tempat ini adalah paling perfect untuk mulai. Kenapa? Karena kalau teman-teman, Anda harus tahu di AFC, selama Anda menunggu kesuksesan Anda, jadi Anda masuk nih, nunggu kan suksesnya, Anda nggak dipungut biaya sama sekali. Kita di AFC nggak pernah ada wajib bayar duit, nggak ada. Kami di AFC nggak pernah terima duit member wajib. Contoh, tiap bulan harus bayar segini, untuk cair ini harus bayar ini, nggak ada. Benar nggak teman-teman? Kan kalian di AFC semua masuk. Kami AFC nggak pernah terima duit kalian. Nggak pernah. Kecuali Anda beli barang. Itu kan jualannya. Kalau biaya maintenance, tutup poin, perkala, di AFC nggak ada. Jadi untuk nunggu Anda sukses, gratis biayanya. Jadi teman-teman, keep semangat, keep doing. Anwareng tinggal tutup terakhir. Saya mau bilang penting kalian achieve Anwareng. Kenapa? Karena itulah achievement pribadi kita nanti. Dimana kita pasti bisa kepake buat bikin downline tambah semangat, kayak buat bikin teman-teman kalian tambah yakin, kayak achievement itu memang penting teman-teman. That's why dibuat. Kalau Anwareng nggak penting, saya nggak akan buat. Ngapain dibuat? Gitu ya teman-teman. So saya mau bilang ke Civeni, AFC bangga banget punya Civeni. Obrolan hari ini ringan-ringan aja teman-teman. Tapi saya mau bilang kami bangga banget punya Doraemon Squad. Ada Ciriana, Emgon, semuanya, Vivin, semuanya. Saya mau bilang kami bangga banget ada tim kalian yang bikin ada warna di AFC sendiri. Mudah-mudahan dari Zoom hari ini lahir juga tim-tim yang lain. Lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dimanapun. Tapi ingat kita satu keluarga, kita jaga sama-sama ya teman-teman ya. Terima kasih buat Doraemon Squad, terima kasih buat ada Civeni, terima kasih buat teman-teman yang hari ini invest, dengerin 1,5 jam. Mudah-mudahan jadi kalian tahu, oh tim ini besar kenapa sih? Ya, dia bikin modul, dia bikin something, dia bikin FAQ, itu penting banget betul. Bagi yang belum buat, buatlah buat tim kalian. Terus satu lagi, kalau kali nih, tadi saya ada baca gini, aduh upline gue nggak kayak begitu gitu loh. Kesannya upline gue nggak kayak Civeni gitu loh. Jadi gue gimana nih? Mau pindah kan nggak boleh. Saya mau bilangin gini teman-teman. Kalau Anda harus kehilangan upline Anda karena kesalahan dia atau ketamakan dia, maka aminlah. Jadi kalian untuk jalan mulus lebih baik lagi, lebih mulus lagi, nggak ada gangguan. Ngerti ya teman-teman ya? Dan saya tidak akan tinggalin kalian. Hubungin saya nggak ada masalah. Kalau nggak, kalian bisa cari upline-nya lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau kalian kehilangan upline Anda karena kesalahan dia, kalian harus bersyukur. Jadi kalian jalannya nggak ada masalah.
Ngerti ya teman-teman? Nggak usah Fokusnya ke banding, bawah ya, Pak. ya, dan nggak usah banding-bandingin leader A, leader B gitu. Ingat rumput rumput tetangga emang selalu lebih indah. Nanti kalau masuk ke tetangga lain lagi yang dilihat. Pas masuk ke tetangga, kata tetangganya rumputnya Feni lebih indah. Itu ada selesai-selesainya teman-teman ya. Udah, kalian harus tahu rezeki nggak ada yang ketukar. Di mana Tuhan tempatin kalian itulah terbaik. Ya kan? Mau di mana lagi Tuhan yang pilih? So teman-teman hari ini belajar dari Civeni. Mudah-mudahan dia bisa shogun. Tutup anual ini. Mudah-mudahan kalian yang dengerin hari ini juga bisa dapat rank kalian. Caranya setiap malam pentingnya berdoa. Ada andai kata ada rezeki lebih, pentingnya berbagi juga. Ada yang chat saya, Pak lu kok gue lihat-lihat nggak pernah nyumbang. Ya, gue nyumbang nggak pamer-pamer di sosmed lah teman-teman. Kalian juga akan menyumbang, mau pamer boleh, mau nggak apa-apa. Tapi nyumbang lah maksud saya ya teman-teman. Itu salah satu buka pintu rezeki kita. Jadi kalau waktu kalian member lagi usaha, ingat urusan Tuhan. Jangan campurin, yang kalian lakuin usaha aja terus. Kalian percaya Tuhan nggak tidur, maka suatu hari pintu rezeki itu dibuka. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Civeni, Thank you, Pak. Doraemon Squad. Kalian juga walaupun jaringan lain follow aja Doraemon Squad, maksudnya Ya. follow aja kalau mau ambil konten juga boleh kok Pak, kita selalu open kok siapapun. Nah, kalian bisa follow, kalian bisa belajar. Menurut saya teman-teman, tim Doraemon adalah salah satu tim yang bisa kita pelajari. Isinya bagus-bagus semua, positif semua. Mudah-mudahan dedengkotnya di bawah ini kalian bisa dapat semua. Thank you all semua. Malam. See you.